Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alkinzo Christian Taulin dari kelas 10L. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas keterampilan geografi, yakni membahas mengenai materi pedosfer. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Jadi teman-teman, pedosfer adalah istilah yang digunakan dalam ilmu lingkungan untuk menggambarkan interaksi kompleks antara tanah, air, udara, dan organisme hidup di suatu ekosistem. Konsep pedosfer mengacu pada lingkungan fisik dan biologis di permukaan bumi yang meliputi litosfer atau batuan, biosfer atau organisme hidup, atmosfer atau udara, dan hidrosfer atau air. Pedosfer mencakup lapisan tanah atau tanah sebagai komponen utamanya. Tanah merupakan lapisan terluar litosfer yang terbentuk melalui proses alamiah seperti pelapukan batuan, dekomposisi bahan organik, dan akumulasi mineral. Tanah adalah medium di mana tanaman tumbuh dan organisme lainnya hidup, serta menjadi tempat terjadinya siklus nutrisi, pertukaran gas, dan filtrasi air. Interaksi antara tanah, air, udara, dan organisme hidup dalam pedosfer sangat kompleks dan sangat terkait. Proses seperti penyimpanan dan pergerakan air dalam tanah, sirkulasi nutrisi, dekomposisi bahan organik, serta pertukaran gas antara tanah dan atmosfer adalah contoh interaksi yang terjadi dalam pedosfer. Studi tentang pedosfer sangat penting dalam memahami dan mengelola sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, pengelolaan air, dan perlindungan lingkungan. Dengan memahami komponen dan proses dalam pedosfer, ilmuwan dan praktisi dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga kualitas tanah yang berkelanjutan. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai pengertian dari pedosfer, selanjutnya kita masuk ke faktor pendorong terbentuknya lapisan pedosfer atau lapisan tanah. Yang pertama ada faktor iklim, di mana yang pertama itu ada suhu. Karena suhu yang tinggi mengakibatkan pelapukan yang cepat dan pembentukan tanah yang cepat juga. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan erosi yang tinggi sehingga pH tanah akan semakin rendah, lalu membuat pelapukan tanah akan menjadi semakin cepat juga. Lalu faktor yang kedua itu ada faktor organisme, di mana dalam faktor organisme ini meliputi vegetasi, jasad renik atau mikroorganisme. 1. Membantu proses pelapukan baik organik maupun kimiawi. Pelapukan yang dilakukan oleh makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Pelapukan kimiawi terjadi oleh proses kimia seperti batu kapur yang larut oleh air. Yang kedua, membantu proses pembentukan humus. Daun dan ranting tumbuhan membusuk dengan bantuan jasad renik atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, ada jenis vegetasi mempengaruhi sifat-sifat tanah. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna yang merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena banyak kandungan bahan organik di dalamnya. Yang keempat, unsur-unsur kimia tanaman memengaruhi sifat-sifat tanah juga. Tanaman cemara akan memberi unsur-unsur kimia seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang relatif rendah. Akibatnya, tanah di bawah pohon cemara derajat keasamannya lebih tinggi daripada tanah di bawah pohon jati. Lalu selanjutnya, faktor yang ketiga itu yakni faktor waktu, di mana lamanya waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah berbeda-beda. Bahan indovulkanik yang lepas seperti abu vulkanik memerlukan waktu 100 tahun untuk membentuk tanah muda dan 1000 sampai 10.000 tahun untuk membentuk tanah dewasa. Lalu faktor yang keempat ada faktor topografi atau relief, di mana keadaan relief suatu daerah akan memengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah daerah yang memiliki tebal dan tipisnya lapisan tanah. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya cenderung lebih tipis karena tererosi. Sedangkan daerah yang lapisan tanahnya tebal
tanahnya tebal karena terjadinya sedimentasi. Sistem drainase atau pengaliran daerah yang drainasenya jelek seperti sering tergenang menyebabkan tanahnya akan menjadi asam. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah yang pertama itu ada tekstur tanah. Tekstur tanah ialah tingkat kasar dan halusnya partikel tanah. Yang kedua ada struktur tanah. Struktur tanah merupakan cara pengikatan butir-butir tanah yang satu terhadap yang lain. Yang ketiga ada konsistensi tanah. Konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi dalam berbagai kelembapan. Yang keempat ada lengas tanah. Lengas tanah ialah tingkat kebasahan atau kelembaban tanah, yakni banyak sedikitnya air yang terikat secara absorptif pada permukaan butir-butir tanah. Yang kelima ada udara tanah. Udara tanah adalah udara yang berada dalam ruang pori-pori tanah atau merupakan fase gas dalam sistem dispersi. Fungsinya sebagai sumber oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen, di mana oksigen berguna untuk pernapasan akar, mikroorganisme, dan jasad atau hewan dalam tanah. Karbon dioksida berguna untuk dekomposisi dan pelarutan unsur hara. Sedangkan nitrogen berguna sebagai suplai nitrogen tanah. Oksigen penting dalam tanah itu kadarnya itu sekitar 10%. Yang ketujuh ada warna tanah. Pada dasarnya, warna tanah tidak murni, melainkan campuran. Contohnya kelabu, coklat, dan karat. Warna tanah merupakan gabungan warna-warna dari komponen tanah seperti oksida besi atau merah, coklat, karat. Situ ada humus, yakni hitam dan coklat. Ada kuarsa, yakni putih, dan lempung, yakni kelabu dan putih. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen penyusun tanah. Jadi komponen penyusun tanah ini yakni yang pertama itu ada bahan mineral, di mana dia berkontribusi sebanyak 45% dalam menyusun tanah. Air mineral berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral. Pembentukan tanah yang terdiri atas mineral primer dan sekunder. Yang kedua ada bahan organik sebanyak 5%. Berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Yang ketiga ada udara, di mana udara ini berkontribusi sebanyak 25%. Udara yang terdapat dalam tanah tidak sama dengan yang terdapat pada atmosfer. Udara yang berada dalam tanah selalu tetap, termasuk kelembabannya. Lalu yang keempat ada air, di mana air berkontribusi sebanyak 25% juga. Air terdapat dalam pori-pori tanah dan dapat terahan di dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke profil tanah atau horizon tanah. Yang pertama itu ada horizon O. Horizon ini dapat kita temukan pada tanah-tanah hutan yang belum terganggu. Pada lapisan ini terdapat banyak akar tanaman dan jasad tumbuhan dan hewan. Lapisan ini berwarna gelap dan kaya akan humus, yang dimana merupakan lapisan permukaan. Lapisan kedua yakni horizon A. Horizon ini terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Lapisan ini berwarna keabu-abuan dan lebih pucat. Yang ketiga ada horizon E. Horizon ini terdiri atas lapisan bawah permukaan yang telah kehilangan sebagian besar kandungan mineralnya. Lapisan ini sering melekat pada horizon A atau menggantikan lapisan tersebut. Yang keempat ada horizon B. Pada lapisan ini, partikel dan liat yang tercuci dari horizon E terakumulasi. Hanya terdapat sedikit materi organik pada lapisan ini. Yang kelima ada horizon C. Horizon ini tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Yang keenam ada horizon R.
Horizon ini tersusun atas batuan keras yang belum terlapukan. Lapisan ini merupakan dasar tanah yang terdiri dari batuan yang sangat kejal dan belum mengalami pelapukan. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai poin-poin penting tadi, selanjutnya kita masuk ke poin penting yang terakhir, yakni jenis-jenis tanah di Indonesia. Jadi jenis-jenis tanah di Indonesia nih, yang pertama itu ada tanah aluvial, yang merupakan tanah yang terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai. Persebaran tanah aluvial di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, sepanjang Sungai Barito, sepanjang Sungai Mahakam, sepanjang Sungai Musi, dan sepanjang Bengawan Solo. Yang kedua ada tanah andosol atau vulkanis, di mana tanah ini merupakan tanah yang berasal dari abu gunung berapi. Persebarannya terdapat di daerah sekitaran gunung berapi yang dulunya telah aktif. Contohnya terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, dan Minahasa. Yang ketiga ada tanah regosol. Tanah regosol merupakan tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung. Yang keempat ada tanah kapur, di mana tanah kapur ini tanah yang terjadi karena hasil pelapukan batuan kapur dan sifatnya tidak subur. Terdapat di Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Yang kelima ada tanah litosol, di mana tanah litosol ini merupakan tanah yang terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Yang keenam ada tanah argosol. Tanah argosol merupakan atau yang biasa disebut dengan tanah gambrut, merupakan tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Jenis tanah ini berwarna hitam sampai coklat. Tanah grumusol, yang selanjutnya itu ada tanah grumusol. Tanah grumusol atau merupakan tanah yang terbentuk dari material halus berlempung, di mana persebaran itu terdapat di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Yang ketujuh ada tanah laterit. Tanah laterit biasanya warna itu ada merah atau kekuning-kuningan. Tanah ini miskin akan unsur hara sehingga tidak subur. Tanah laterit banyak dijumpai di daerah pegunungan yang hutannya sudah gundul atau lapisan humusnya telah habis karena adanya erosi atau tererosi. Lalu yang terakhir ada tanah kaolin. Tanah kaolin ialah jenis tanah hasil pelapukan batuan beku dan batuan metamorf. Tanah kaolin merupakan tanah liat yang bermutu tinggi. Daerah yang banyak mengandung tanah-tanah kaolin adalah Pulau Belitung, di situ ada Pulau Bangka, ada Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Kaolin merupakan bahan baku keramik, cat, dan bahan industri lainnya. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan saya mengenai tugas geografi, yakni membahas mengenai materi pedosfer. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi, dalam penjelasan materi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.